Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman semua. Insan PT PLN Indonesia Power Semarang PGU. Siang ini kita ketemu lagi di acara Tambak Lorok Podcast. Edisi keberapa? Ini yang ketiga nih untuk Ini podcast episode adalah ya episode CKPP ya. CKPP. Untuk Ukar Semarang di tahun 2023 sampai dengan 2026. Waktu timingnya itu hampir bertepatan sekali dengan pemilu Indonesia. Apa hubungannya? Oh gitu ya. Kita mah duluin Ya, itu. kita ngeduluin ya malah. Duluin. Gitu. Oke Mbak No, kita udah kehadiran sudah datang nih ya. Satu orang CKPP nomor urut 2. Petahana. Petahana. Powernya lebih gas. Karena gedenya juga lebih gitu. Gitu ya. Oke. Halo, Siapa itu? Mas Siapa Resi. itu? Oke, siap. Kapun kap. Oh iya, di Thailand ya. Oh iya, bisa di Thailand. Bahasanya Jadi, gimana? Silakan memperkenalkan diri dengan bahasa Thailand. Wah. Nyanyi pakai lagu Thailand dulu ya harusnya ya. Iya. Oke, kita sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang kita kulik terkait visi misi maupun program-programnya, kita kenalan dulu nih. Silakan, Mas Resi. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Resi Widisa Bakti. Saya sehari-hari aktif di tim leader keamanan Semarang PGU. Terus riwayat organisasi, kebetulan menjabat KPP dari 2020 sampai sekarang. Sebelumnya juga aktif di pengurus harian, juga di pengurus dulu sempat di seksi kesejahteraan, terus yang periode setelahnya di sekretaris, terus di tahun 2020 diamanai sebagai ketua PP. Sudah berapa lama nih di PP? Total berapa tahun? Total berapa tahun? Dari masuk kelihatannya. Apa OJT langsung jadi PP? 3 periode ini sih, berarti 3 periode. 9 tahunan ya? Iya. Pak Suroso yang 2 periode itu termasuk ya? Iya. Ini bukan lagi asam garam nih yang dimakan. Udah arseniknya udah ditelan gitu ya. Jadinya ya tentang perpepean Berarti ini udah. periode ke-4. Insya Allah nih kalau jadi. Iya. Iya kan? Benar. Luar biasa. Menuju 12 tahun 12 jadinya. tahun. Tahun apa itu berarti? Baik, langsung saja ya Mas Resi, kita akan Ya. sedikit kulik mengenai apa sih motivasi Mas Resi mencalonkan diri menjadi ketua PPU Ukar Lagi, Semarang mencalonkan gitu ya. diri lagi. Iya, lagi. Apakah tidak puas dengan kepemimpinan kemarin atau gimana gitu? Bisa dijelaskan. Ini kita kayak ngobrol di ruangan aja ya. Orang humas semua gitu masalahnya. Iya. Ya sebenarnya mungkin ini ya, kalau ya mungkin telling story ya, kalau ngomong KPP sebenarnya ya bisa dibilang kecemplung atau mungkin dicemplungkan ya. Awalnya kan seperti itu, dulu sempat diajak jadi pengurus, terus begitu kecipratan, akhirnya ya udah basah sekalian ya. Nah, terus itu mungkin yang pertama awalnya ya. Terus dengan berjalannya waktu, melihat dinamika PP, dinamika organisasi, terus suka dukanya, jadi ya sebenarnya kayak candu juga itu. Weh, candu. Kamu kecanduan nggak dan? Kelihatannya ya. Oh gitu ya. Nggak di postur mah. Ya maksudnya mungkin kalau ketika ada isu-isu yang strategis ya, terutama terkait terutama kesejahteraan pegawai gitu, memang jadi jadi pemikiran utama ya, jadi prioritas lah gitu. Motivasinya seperti itu ya. Jadi paling tidak apa yang bisa kita berikan kepada atau kita bisa berkontribusi terhadap paling enggak ya bisa dibilang nasib teman-teman semuanya. Tapi keluarga mendukung ya? Atau terpaksa? Nah ini kalau telling story lagi nih. Ya pertama memang ini ya, pernah dulu awal-awal ketika dicalonkan atau masuk di penjaringan itu, ya ini ya sedikit ngobrol terkait mungkin ke depan akan seperti ini, banyak kegiatan-kegiatan yang di luar jam kerja atau mungkin memakan
banyak waktu lah gitu. Karena kan mau tidak mau ya harus 100% di keluarga, 100% di kerjaan, dan ini 100% di organisasi. Jadi memang mau tidak mau harus butuh support dari keluarga. Pembagian waktunya gitu ya. Iya. Ya memang ada, ya pernah dikomplain gitu ketika sering ada kegiatan, sering keluar gitu kan. Memang apa ya? Ya resiko. Resiko. Bisa Tapi dibilang ini ya jadi bisa karena biasa gitu ya. Iya, Istri ya Mas ya. Iya. Ya itu bisa karena terpaksa. Tapi ya kan udah biasa, jadi udah nggak apa-apa gitu. Baik, itu tadi tuh motivasinya Mas Dadan. Kita lanjut yuk next ke pertanyaan berikutnya. Ya, mungkin selanjutnya mungkin dari saya Mas. Sekarang kita udah 3 tahun nih dengan Mas Resi nih. Mungkin teman-teman udah tahu lah gaya kepemimpinan Mas Resi itu seperti itu gitu. Nah, untuk periode kedua lah katakanlah ini untuk sebagai KPP ini nanti ke depannya apakah akan sama model kepemimpinannya, gaya kepemimpinan, atau misalkan ada yang satu kalanya kurang di sini apa gimana gitu misalnya. Nanti perbaikan seperti ini. Iya. Gimana Mas? Ya mungkin kalau dibilang karakter ya memang sudah punya karakter masing-masing ya. Ya. Ya mungkin kalau di kandidat yang lain pasti juga punya karakter beda-beda lah. Cuman di saya pribadi ya saya lebih tekankan ini ya, mungkin ya yang penting tetap sesuai diri saya sendiri, nggak jadi berusaha jadi orang lain gitu, nggak. Pasti juga ketua PP yang dulu-dulu juga sama, pasti tipikalnya juga beda-beda ya. Jadi saya berusaha punya gaya tersendiri ketika berkomunikasi, ketika berinteraksi, baik itu sama manajemen, baik itu anggota-anggota PP yang sudah senior, yang masih junior juga pasti harus ya kita yang menyesuaikan Menyesuaikan ya. ya. Cuman kan sebenarnya yang penting tidak keluar dari koridor sebagai ini ya, sebagai organisasi ya. Mungkin juga nanti masukan bagi teman-teman yang lain atau pengurus atau mungkin kandidat yang lain juga lebih ke mungkin edukasi ke anggota atau lebih ketika kita mengadvokasi, ketika ada Terbuka jadi ya modelnya ya. ya betul. Gitu ya. Terus juga sekarang tantangannya kan lebih berat lah dari yang kemarin-kemarin. Saya kira itu Mas. Oke, tadi ya gaya kepemimpinannya masih hampir sama dengan yang kemarin gitu. Kemudian terkait dengan visi misi, kemarin kan sudah ini ya Mas menyampaikan visi misi ya. Saya bacakan dulu biar inget gitu. Soalnya panjang banget ini, visinya ada 7. Misi Bang, ada 7 Bang. Gitu. Visinya yaitu menjadikan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Unit Kerja Semarang sebagai organisasi yang kokoh dan mandiri serta berkontribusi positif untuk keberlangsungan perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan anggota. Adapun misinya, wah ya benar ya, emang ada. Benar ada 7. Mungkin berkaca dari tahun kemarin. Oh, Jadi iya. banyak yang harus Iya, perlu dilakukan betul. gitu kan. Jadi lebih paham gitu. Oh, ternyata banyak nih. Yang pertama nih, membentuk kepengurusan yang kompak dan responsif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi. Wih, lanjut. Kedua, ikut berperan serta dengan memberikan saran dan masukan untuk keberlangsungan perusahaan ya. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam setiap program yang diadakan, baik itu oleh organisasi maupun perusahaan. Kemudian yang keempat, kepemimpinan yang memberikan perlindungan dan mewakili kepentingan seluruh anggota. Kelima, mendorong anggota muda untuk tumbuh dan berkembang, memperkuat organisasi. Keenam, membangun kemandirian keuangan organisasi dan tertib administrasi. Yang terakhir nih, yang ketujuh, mengusulkan peningkatan fasilitas serta sarana dan Prasarana bagi anggota. Nah, Waduh. program realnya bisa berikan contoh Mas, salah satu itu seperti apa gitu. Baik, saya sedikit menjelaskan terkait visi dan misi ya. Ya. Untuk visi ya inilah template lah ya. Masih ya hampir sama lah kalau dibilang visi ya. Tapi intinya kalau visi itu ketika kita goalnya ingin meningkatkan kesejahteraan anggota,
itu harus didahului dengan ini ya, bagaimana kita caranya untuk berkontribusi positif atau paling tidak support terhadap perusahaannya. Jadi ketika perusahaan itu bisa sustain, bisa maju gitu, insya Allah akan berbanding lurus juga dengan kesejahteraan anggota seperti itu. Terus untuk program kerja ya terkait misi ya. Yang pertama ini ya, kenapa saya tempatkan di pertama yaitu kepengurusan yang kompak dan responsif, karena memang hal itu bisa dikatakan sangat penting ya, terutama kita itu zaman sekarang sudah nggak zamannya one man show, jadi harapannya tetap pengurus, walaupun itu pengurus apapun itu, pengurus apa kayak olahraga lah atau pengurus apa gitu, bisa berfungsi sebagai menampung ini ya aspirasi anggota, atau paling tidak diajak ngobrol, diajak curhat sama anggota gitu, paham kondisinya, responsif, saya bilang responsif, peka terhadap masalah atau isu-isu yang beredar. Nah, hal itu nanti bisa ketika kita melakukan forum diskusi atau mungkin yang lebih tinggi, misal bipartit dengan manajemen atau mungkin dengan direksi sekalipun, itu bisa tersampaikan. Terus untuk yang apa ya, nomor 2 ini lebih ke ini ya, sinergi dengan manajemen. Walaupun kita itu sebagai PP, kalau ibarat sepatu ya, satu kanan satu kiri itu harus, walaupun tidak bisa jadi satu tapi tetap harus berjalan seiringan ya. Dan kita harus apa ya, seolah menjaga tensinya itu memang harus tidak boleh terlalu rendah, kalau terlalu tinggi juga nggak bagus ya. Jadi tetap Seimbang. Seirama. Seirama. Jadi tetap ada gregetnya gitu ya. Jadi tidak terus kita nggak kontra gitu, nggak, tapi paling nggak kita kritis terhadap kebijakan, terhadap apa ya, aturan-aturan lah, terutama terkait kesejahteraan pegawai. Nah, nyambung dengan aturan-aturan dan kebijakan ya sebenarnya ya. Betul. Kan kita kan udah ada, kemarin kan udah ada PLN ya. Sudah kita harus sudah mengikuti Holding menempelkan- subholding. Ya, holding subholding kan udah nempel tuh di Indonesia Power nih. Banyak peraturan yang Betul, diratifikasi banyak tuh. aturan-aturan yang harus kita implementasikan. Iya. Betul gitu ya di lingkup Indonesia Power. Nah, dari Mas Resi mungkin bagaimana nih? Apakah pandangan Mas Resi seperti apa nih? Apakah kita harus yes, atau mungkin cuse? Gimana? Atau yang menguntungkan diambil, yang merugikan nggak usah. Gitu tuh. Jangan kencang-kencang. Oh gitu ya. Gimana? Ya, mungkin tadi sudah sempat saya sedikit sebutkan ya, sikap PP terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan atau manajemen ya. Jadi kita tetap harus kritis mengawal kebijakan itu, tetap apa ya, sesuai dengan tujuan lah gitu. Seperti holding subholding ya, kebijakan holding subholding itu kan sebenarnya kalau kita lihat lebih ke ini ya, apa ya, kita butuh kepastian lah, kepastian bahwa kita itu butuh job secure yang kondisi sekarang itu agak ya gimana ya, agak bisa dibilang kita itu Belum pasti atau ya, kita itu bisa sampai pensiun nggak sih gitu ya. di Indonesia Power ini, kita bisa bertahan berapa lama di tengah gempuran. Jadi bukan hanya jabatan aja, tapi Ya, kepastian betul. kita bekerja tuh sampai kapan itu masih Ya. belum jelas kita ya. Sustainnya perusahaan Sustain, itu ya, juga ya. dipikirkan di sini ya. Harusnya itu jadi ini ya, suatu yang patut didiskusikan lebih intens lah di kalangan pegawai atau anggota ya. Karena memang selama ini jarang sekali untuk pembahasan job secure ya ke depan gitu kan. Paling kan lebih ke kapan Ya. gitu kan. Tapi kita nggak ngelihat ini untuk misal Jangka pangsa panjang. pasarnya Indonesia Power ke depan seperti apa, atau mungkin karena tadi ya
kan ketika perusahaan kita istilahnya bagus, bisa bertahan lah gitulah, nggak usah meningkat lah, kita bisa bertahan di era seperti ini aja, paling tidak nanti bisa membuat kesejahteraan Jadi pegawai. pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu udah nggak harus ditanyakan lagi gitu Iya, ya. bakal terjawab, program sustain, kinerjanya juga gitu. bagus, Pasti gitu. Pasti kan. itu akan mengikuti lah Mengikuti. untuk kesejahteraan dari pegawai itu sendiri. Jadi harapannya memang pegawai itu lebih concern juga Ya, dari Mas betul. Resi itu. Nggak cuma kapan, Nah, kapan, tapi gitu. mikirnya juga perusahaan itu harus sustain. Benar. Gitu. Tertanam gitu ya. Visioner emang ya. Memang beda, Mas Resi, memang beda. Nah ini last but not least terakhir ya Mas ya. Karena saya perempuan nih dan belum lama kita kan baru saja memperingati Hari Kartini nih. PLN ini kan sudah lama membuat kebijakan dan upaya terkait pengaruh utamaan gender atau istilahnya itu kesetaraan gender ya di lingkungan PLN sendiri dan pencegahan kekerasan seksual. Nah ini bagaimana sih nanti ada program apa di periode kepengurusan berikutnya untuk kami nih para kaum perempuan? Misalnya kalau selama ini kita lihat ya kepengurusan perempuan ini makin lama makin sedikit nih di PP atau nanti mau semua pengurus itu 20 karyawati masuk gitu Jadi apa pengurus gimana semua ya? ya gitu. Jadinya organisasinya adalah PKK. Gitu ya bukan nih PP. Nah, gimana nih Mas? Ada program atau kebijakan apa untuk kami para kaum perempuan? Ya, Mbak. Yang pertama ini ya, ketika misal saya terpilih lagi menjadi KPP ya, maka saya akan semacam ini ya, open recruitment lah pengurus ya, dan itu harapannya banyak teman-teman karyawati yang bisa ikut gabung ya, karena itu tadi ya, kesetaraan gender itu harapannya memang ya mau tidak mau kita harus aktif juga di kepengurusan, di organisasi gitu kan. Nah, pertama itu. Terus ketika di kepanitiaan ya, misal ada acara, ada kegiatan gitu, maka ya paling tidak ketuanya harus bisa dari perempuan, dari karyawati itu. Jadi itu salah satu langkah lebih maju lah. Ketika yang kemarin itu paling ya jadi sekretaris, jadi seksi konsumsi gitu kan. Nah, dan ya Pak, mereka harus mau juga, harus siap tampil juga kan. Ya, karena Lah kan sekarang ada seksi konsumsi. ya, Nanti bendahara dari perempuan ya. Oh gitu ya. Aku SPD terus ya sama dia. ya channelnya dua itu. Terus ya kalau misal sudah menjadi kebijakan perusahaan, memang dari PP juga harus mendukung ya. Contoh kecilnya ya kayak di kegiatan di Pakarti itu, periode yang kemarin juga kami sangat support. Supportnya walaupun terbatas dalam bentuk anggaran, tapi paling tidak ketika kita diminta urun rembuk atau mungkin ada kendala, ada masalah apa gitu, pengurus PP sangat welcome untuk rekan-rekan di Pakarti. Oke, terus untuk pencegahan kekerasan seksual nih Mas, ini nggak hanya ke perempuan loh sebenarnya. Kalau sekarang tuh bisa ke pria, bisa ke wanita. Apa tuh kebijakannya atau programnya? Atau kita inilah istilahnya sharing dulu dengan pegawai. Ini kita sudah punya SK loh atau aturan yang melindungi kalian gitu. Nah itu perlu juga di sharing kelihatannya Mas ke pegawai. Betul. Kalau saya bilang yang kemarin itu memang kita lemah di ini di organisasi ya Mbak ya, di kehumasan lah. Jadi informasi-informasi gitu tidak ter-sharing secara luas di anggota. Ya semacam kayak kebijakan SK yang kekerasan seksual itu kan sudah lama kan, iya. tapi tidak ini secara Tersosialisasikan. tersosialisasi secara baik ya. Jadi padahal hal itu sudah menjadi concern utama bahkan nggak cuma di PLN ya, mungkin di nasional gitu juga menjadi concern utama. Nah, hal itu sebenarnya informasi-informasi seperti itu ketika kita sosialisasikan
secara bagus ya, mirip teman-teman humas kalau bikin apa itu info-info di Konten-konten pegawai, ya. konten-konten, nah gitu. Harapannya juga itu bisa apa ya, menjadi program PP ke depan. Kalau pengurusnya apa ya, milenial gitu, atau mungkin dia melek teknologi gitu, paling nggak konten-konten seperti sosialisasi SK atau PKB atau mungkin yang tadi yang kekerasan seksual gitu bisa lebih menjadi Lebih mudah dicerna Ya, informasinya betul, gitu, betul. apabila dikulik saja yang penting-penting dan dibuat di desain yang menarik seperti itu Iya. mungkin ya. Oke. Mungkin itu Mbak untuk yang langkah kecilnya dari ini ya, dari program kerja PP ke depan. Satu lagi saya punya pertanyaan pribadi. Itu bisa di ruangan sendiri. Oh, kan? nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bagaimana nih Mas Resti nanti kalau terpilih lagi, cara menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kesibukan di PP? Sebenarnya ada hal-hal yang bisa didelegasikan atau hal-hal yang tidak bisa didelegasikan ya. Karena ketika kita diamanai menjadi ketua PP itu memang kita pertama sudah menjadi ketika pengukuhan itu kan ada ini ya, sumpahnya. Ya, hal itu yang sebenarnya menjadi, ya sebenarnya kalau ada yang melihat itu penting atau mungkin tidak terlalu penting ya, tapi kalau menurut saya ya itu sudah menjadi sumpah, jadi harus benar-benar amanah ya. Nah, jadi ketika kita memang mewakili hak suara dari teman-teman anggota, jadi itu mungkin nanti ganjarannya di akhirat nanti harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi ketika ada yang bisa diwakilkan atau bisa didelegasikan, itu alangkah baiknya harus didelegasikan ya, karena untuk satu regenerasi, untuk kaderisasi kan, paling tidak bisa untuk edukasi teman-teman pengurus atau teman-teman anggota yang lain. Tapi kalau misal hal itu memang harus menjadi kewajiban seorang KPP, ya mau tidak mau memang sudah jadi tanggung jawabnya seorang KPP yang harus mewakili keterwakilan anggota. Nah, terus untuk kesibukan ya paling tidak kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Misal ketika di tengah kesibukan organisasi itu, kalau saya lihat ya Mbak, kalau di teman-teman KPP unit yang lain itu juga ini sih double kerjaan juga ya, jadi ya. Pasti ada yang dikorbankan lah ya, dalam tanda kutip ya. Betul. Positif ya. Jadi memang harus nyambi lah, istilahnya nyambi, yang penting kerjaannya tidak keteter gitu. Ya Bukan dikorbankan ya Mas, effort lebih malah Effort kalau saya lebih, bilang. betul. Iya. Jadi dua kali ini effortnya, malah 3 kali. Tadi kan 100% keluarga, 100% pekerjaan, 100% di PP ya kan? Iya. 3 kali effortnya. Kan Tapi belum kurus jadi sih. PLH SPK. Sudah sering tidak apalah. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, ya itulah sekilas ya Ya. perbincangan kita dengan Mas Resi nomor 2. 2, jangan lupa nanti dicoblos nomor 2 gitu. ya. Mungkin ada apa ya? Closing Jargon. statement. Oh ya, itu maksudnya Dari itu. ini. Bagaimana? Jangan lupa pilih saya Nah, gitu. itu. Silakan, Dapil Mas. Kendal misalnya gitu Mas. Silakan closing statement. Ya mungkin untuk ini ya, closing statement, ya memang kalau misal saya terpilih lagi atau masih diberikan amanah oleh teman-teman sekalian untuk menjadi ketua PP di periode ke depan, ya saya akan melakukan sebaik-baiknya ya. Cuman jangan takut perubahan. Misal silahkan kalau dari kandidat yang lebih mampu, lebih berkompeten, silahkan bisa dipilih untuk sebagai ini ya, satu langkah perubahan. Oke, itu aja. Keren banget dia. Jadi, Berlapang tepuk tangan. dada. Tepuk tangan. Kasih sound tepuk tangan dong. Mas ada dihitung 3. Iya.
Ya demikian sudah kita ikuti episode terakhir kita nih ya. Terima kasih, Mas Untuk Resi. podcast. Terima Good kasih Mas luck. Resi. Good luck, Kapun Cup. lancar semuanya. Kapun Cup dari Kapun Cup. Ini kebetulan dia baru landing sekali banget nih. Oh Baru gitu ya. landing Ini banget. namanya jet lag. Ya, Ya. Dari Kendal menuju Thailand. Oh gitu kan. Ya, jet lag-nya. Ya terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Bye.